wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait teknik asertif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa itu asertif. Nah, menurut kalian apa sih itu asertif? Nah, asertif ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka pikirkan pada orang lain. Namun, tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Dalam kata lain nih, dapat mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Nah, menurut kalian apakah asertif itu penting? Tentu saja ya teman-teman sekalian, asertif itu sangat penting di hidup kita. Karena kita lebih bisa mencintai diri kita sendiri, tidak dimanfaatkan karena menjadi orang yang tidak enakan gitu, ataupun merasa hak-hak kita tidak terpenuhi. Jangan takut untuk menerapkan sikap asertif di hidup kita. Memang tidak mudah, namun jika kita berusaha pelan-pelan, maka sikap tersebut bisa diterapkan sepenuhnya di kehidupan kita. Nah, pendekatan dalam latihan asertif ini merupakan pendekatan konseling behavior dengan tujuan untuk melatih konseling agar terbiasa bertindak tegas dan melatih konseli agar bisa mengekspresikan perasaan dan juga sikapnya. Nah, apa sih tujuan latihan asertif ini? Yang pertama adalah mengajarkan individu untuk menyatakan diri mereka dalam suatu cara sehingga memantulkan kepekaan kepada perasaan dan juga hak-hak orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan behaviornya sehingga mereka bisa menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri dengan cara sedemikian rupa sehingga terefleksilah kepekaan terhadap perasaan dan juga hak orang lain. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan individu untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi sosial. Yang kelima adalah menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan komunikasi. Adapun manfaat dari latihan asertif ini yang pertama adalah memberikan kelegaan, yang kedua membangun sikap saling menghargai, yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri, kemudian membantu kelancaran komunikasi. Nah, apakah latihan asertif ini cocok permasalahan apa saja sih? Nah, latihan asertif ini merupakan latihan keterampilan sosial yang diberikan pada individu yang diganggu kecemasannya atau mengalami gangguan kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah, membiarkan orang lain merongrong dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar, dengan cepat tersinggung. Ya baik, adapun langkah-langkah latihan asertif ini menurut Albert dan Emerson terdapat 17 langkah atau tahapan untuk melaksanakan latihan asertif. Yang pertama adalah mengamati perilaku sendiri. Yang kedua adalah mengamati perilaku asertif pada diri kita sendiri. Yang keempat adalah mengasih tujuan yang realistis. Yang keempat adalah berkonsentrasi pada situasi khusus. Yang kelima mereview respon. Yang keenam mengamati modal. Yang ketujuh mempertimbangkan respon alternatif. Yang kedelapan menghadapi situasi dengan imajinasi. 9 memperhatikan pikiran positif, mencari bimbingan, uji coba, menerima kembali, membentuk perilaku, menguji perilaku, mengevaluasi hasil, melanjutkan latihan, serta menetapkan penguatan sosial. Langkah-langkah lain dari latihan asertif ini adalah yang dikemukakan oleh Nur Salim. Yang pertama adalah terkait rasional strategi, yaitu memberikan penjelasan kepada konseli maksud dari strategi latihan asertif ini. Kemudian yang kedua adalah identifikasi keadaan, di mana dalam identifikasi keadaan ini adalah menimbulkan persoalan, yaitu konselor meminta konseli untuk menceritakan permasalahan yang terjadi atau apa yang sedang mereka alami. Kemudian yang ketiga adalah membedakan perilaku asertif dan juga tidak asertif. Nah, di sini teman-teman sekalian, konseli agar suatu permasalahan ini dapat diatasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah bermain peran. Nah, apa sih pengertian dalam bermain peran ini? Jadi teman-teman sekalian, bermain peran ini yaitu memainkan sebuah peran atau drama sesuai dengan permasalahan yang konseli hadapi dengan tujuan untuk memberikan contoh perilaku yang lebih baik ke depannya dari yang sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan latihan dan praktik, yaitu di mana konseli diminta untuk memperhatikan perilaku asertif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian yang keenam adalah mengulang
latihan, yaitu konselor diminta untuk terus berlatih memperhatikan perilaku asertif tanpa adanya bantuan dari konselor. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tugas rumah dan tindak lanjut, yaitu konselor memberikan tugas pada konselor untuk memperhatikan latihan asertif dan juga mencatat situasi atau keadaan yang menimbulkan permasalahan serta solusi, di mana perilaku yang asertif ya. Sebagai kalimat motivasi untuk kita semua, teman-teman sekalian, gak semua hal perlu untuk kita iakan, karena semakin kita sering melakukan hal tersebut, maka orang-orang di sekitar kita akan bertindak seenaknya saja. Satu lagi, berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak kita sukai menjadi salah satu bentuk cara kita dalam mencintai diri sendiri.